Lugas dan Berimbang bersama Dinda Putri hanya di Rujuk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berhadapan dengan Bang Ibnu Hajar Tanjung, betul? Betul. Sebagai apa nih kalau di DPRD? Saya anggota DPRD Kota Bekasi, Komisi 4, fraksi Gerindra. Dan sekarang saya sebagai Ketua Pansus 10 tentang koperasi dan UMKM serta pencabutan Perda LPM nomor 10 tahun 2015. Oh, langsung ke topik ya kita ngomongin. Gimana, Bang? Kita relax dulu. Gimana sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Tadi jam berapa nyampe sini? Tadi sampai di sini sekitar jam 2 kurang 5 menit. Lama juga nunggunya ya? Lama. Karena undangannya kan jam 2. Ternyata schedule-nya mundur ya. Kalau saya itu on time. Alhamdulillah. Yang begini nih jarang-jarang nih Bang nih ya. Kan namanya anggota dewan biasanya ya ada aja kan yang ya mudah-mudahan banyak nih maksudnya dari petinggi-petinggi daerah juga yang bisa mengaplikasikan on time itu. Ini saya manggil apa nih? Bang Ibnu, Bang Hajar, Bang Tanjung. Bang IHT. Ini ya nama beken ya. Bang IHT. Ya. Tapi ini ada menarik dari Bang IHT ini, maksudnya hari ini kita bakal ngebahas soal UMKM dan juga LPM tadi yang disebutin sama Abang ya kan? Tapi saya agak canggung sebenarnya manggil Abang. Soalnya dulu tetangga saya. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, Bang, terkait tugas dari Pansus 10 atau panitia khusus ini yang saat ini sedang difokuskan adalah yang tadi Abang bicarakan, kayak pencabutan soal Perda LPM di nomor 10 tahun 2015 itu. Itu kalau boleh tahu kenapa pada akhirnya bakalan dicabut, Bang? Jadi begini. Karena ada Permendagri nomor 18 tahun 2018 yang mana ya Perda LPM itu harus dirubah menjadi perwal, peraturan wali kota. Jadi ini memang terlambat, semestinya kemarin ini dibahas pada saat pencabutan Perda RT RW. Harusnya berbarengan di Pansus 4, tapi tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Jadi baru dilaksanakan pencabutannya saat ini. Iya. Oh gitu. Nah untuk terkait dari isian-isiannya memang ada yang berubah total atau hanya revisi sedikit aja? Sebenarnya ada revisi sedikit saja, tidak total. Yang pertama yaitu pengurus LPM itu tidak boleh lagi kader partai. Dia harus independen, netral. Di dalam pemilihan suaranya itu harus sepertiga dari jumlah pemilih. Itu terus peserta pemilih itu dia sekarang dibatasi. Setiap RW itu utusannya hanya 15. Tadinya ya bebas. Makanya banyak terjadi rincuh kan. Jadi dibatasi dari ada unsur tokoh masyarakat, ada unsur tokoh pemuda, ada dari unsur tokoh perempuan. Itu masing-masing perwakilannya ada. Ya, ada rekomendasi dari RW-nya ya. Terus kalau dulu di dalam Perda dia itu 3 tahun jabatannya, sekarang dibikin jadi 5 tahun. 5 tahun. Jadi ya sebenarnya tidak terlalu jauh, ini beda. Berarti jatuhnya revisi, cuma tetap pencabutan. Pencabutan. Tapi kan walaupun dia perwal tetap harus dibahas oleh dewan kan. Iya betul. Jadi memang yang selama ini ya banyak, kemarin kita sudah prosesnya sudah sedang berjalan. Kita sudah panggil dengar pendapat dari LPM dan camat, kita undang Kabak Pemerintahan dan Kabak Hukum Pemerintah Kota Bekasi. Ini sudah tinggal sekarang bagaimana menyimpulkan tentang pencabutan
perda LPM tersebut. Tapi untuk sosialisasinya sudah berjalan, Bang? Sudah kemarin. Udah ya? Sudah kita lakukan kemarin hari Senin. Oh, langsung berarti. Langsung ya. Berarti udah bisa diimplementasikan dong di kehidupan nyata atau di masyarakat sekitar gitu. Ya, nanti setelah dia berbentuk apa? Perwal. Ya. Oke. Ya. Nah, kalau tadi kan Abang bilang Uni pencabutan, tapi memang ada beberapa poin-poin yang direvisi juga, kayak gitu kan. Berarti akan ada perubahan nanti ke depannya, maksudnya terkait LPM itu sendiri atau lebih fokus ke si Perda UMKM itu sendiri? Iya, makanya kan ke Perwal, Perwal LPM itu. Jadi memang kita harapkan bagaimana LPM ini betul-betul dia bisa beroperasi sesuai dengan juknis-juknisnya, sesuai dengan visi misinya gitu kan. Jangan sampai dia overlap alias apa kan, atau tidak bisa bergerak gitu. Karena kalau sudah dibikin perwalnya, ya tentu harus ada operasionalnya seperti RT RW gitu kan. Itu yang mereka tentu kemarin. Nah, dan ini pun kita nanti akan usulkan gitu bagaimana mudah-mudahan pemerintah Kota Bekasi bisa menerima gitu agar LPM ini ada dana operasional. Kalau RT kan ada 4.500.000 operasional per tahun. Kalau RW 7,5 juta. Nah, ini kalau bisa ya 20 juta lah ya kan. Ya kan? Ya siap-siap. Kalau lebih, karena kalau di ACC-nya kan gimana, Bang? Kelurahan kan, kecamatan kelurahan. Nah, itu mudah-mudahan wali kota ya menyetujui kan. Amin amin. Kalau di ACC-nya lebih gimana, Bang? Ya, lebih bagus. Menarik sekali ya kan. Terus berarti muatan apa aja nih yang jadi acuan dari revisi atau pencabutan tersebut? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan. Yang pertama, jabatan dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Ya. Yang kedua, dia selama ini kader partai boleh, sekarang tidak boleh. Sekarang harus netral. Dia harus netral. Nah, yang kedua, tidak boleh menjabat lembaga yang sama atau yang setara. Ada LPM, ada BKM, atau sekalian kan? Oh iya, oke. Terus yang ketiga, dia jumlah peserta pemilih kalau dulu kan tidak dibatasi, sekarang dibatasi. Ini supaya kondusif gitu loh. Nah, yang dulu operasionalnya tidak ada, sekarang mudah-mudahan kita ajukan biar ada operasionalnya. Ya kan? Iya, siap. Nah, jangan orang disuruh kerja tidak ada berarti kan, jadi dari mana kan bingung juga ya. Nah, dan ini memang masukan dari LPM kemarin. Oh iya, siap. Berarti memang sudah ada diskusi sebelumnya dengan Abang sendiri juga ya kan? Udah kami undang. Kita undang seluruh camat Kota Bekasi, perwakilan 2 setiap kecamatan LPM Kota Bekasi. Udah. Keluhan-keluhan yang paling sering dihadapi sama Abang antara Abang dengan setelah kemarin diskusi nih. Ya. Biasanya paling banyak keluhannya soal apa sih, Bang? Ya, keluhan mereka sebenarnya ya operasional. Tapi kan artinya kalau dewan itu kan sifatnya menampung dan memperjuangkan. Betul. Kita akan sampaikan, ya mudah-mudahan pemerintah ajukan, ya biar disetujui oleh DPRD melalui banggarnya kan. Ya. Oke, kalau tadi kita udah bicara soal Perda LPM nih, Bang nih. Sekarang kita beralih ke Perda UMKM, dan ini katanya lagi mau ada penyempurnaan dari Perda UMKM yang dimana ada Perda 8 nomor 2016. Betul gitu, Bang, isinya? Ya. Itu kurang lebih penyempurnaannya maksudnya dari segi apa tuh, Bang? Nah, jadi begini. Jadi biar saya jelaskan dulu. Selama ini kan ada Perda UMKM di Kota Bekasi, tapi tidak begitu jalan. Betul. Nah, dengan sekarang karena wali kota Bekasi akan membuat Kota Bekasi kota koperasi, kita bikinlah perda penyempurnaan Perda UMKM ini menjadi Perda Koperasi dan UMKM. Oh. Nah, karena kenapa? Di Kota Bekasi ada dinas Koperasi dan UMKM. Nah, jadi ini kita sempurnakan. Lagi digodok, dan ini inisiatif Dewan, Perda inisiatif Dewan ini. Oh, dari wacana Bapak Wali di mana Kota Bekasi ini pengen rencana dijadiin kota koperasi. Ya. Akhirnya anggota Dewan maksudnya diskusi lah sama-sama untuk menyempurnakan dari Perda ini. Ya. Seperti itu maksudnya. Ya, itu deh. Jadi supaya sinkron dengan kota koperasi, ada dinas koperasi dan UMKM. Nah, tentu harus ada Perda Koperasi dan UMKM juga kan gitu kan. Nah, itu supaya memang betul-betul masyarakat ini
bisa menikmati, ya kan? Nah, karena dengan adanya perda ini mudah-mudahan masyarakat Kota Bekasi bisa betul-betul bermanfaat perda ini dan bisa meningkatkan perekonomian di Kota Bekasi tentunya. Ya, betul-betul. Ya. Harapannya seperti itulah ya. Ya, itu harapannya. Nah, kalau misalkan dari perda yang sebelumnya kan pasti ada yang namanya peraturan dan regulasi nih, Bang nih. Peraturan dan regulasi untuk para pelaku UMKM itu sendiri. Nah, peraturan dan regulasinya ini isinya paling inti apa aja biasa yang paling Abang ingat? Ya, kemarin yang lama itu kan tidak begitu berjalan, tetapi tetap semua sudah paham lah, ya kan. Nah, sekarang ini dengan adanya di perda ini kita akan cantumkan beberapa item yang sifatnya adalah kita combine keinginan kita dan keinginan masyarakat, seperti yang telah kemarin kita minta saran dari pelaku UMKM dan ketua-ketua koperasi dan Dewan Koperasi di Kota Bekasi. Kita hadirkan juga pemerintah Kota Bekasi, ya seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Kabak Hukum, Asda 2, kemarin kita undang semua itu. Nah, yang mana ada beberapa item yang mereka ajukan yang akan kita masukkan nanti sebagai bahan di dalam merumuskan perda ini. Yaitu yang pertama tentu peningkatan SDM. Ya, betul. Nah, kalau SDM UMKM kita tidak bina, ya tentu ini tidak akan bisa maju-maju. Nah, yang ini dicantumkan di dalam perda nanti sehingga dinas melakukan pelatihan-pelatihan. Oke. Nah, udah. Yang kedua, tentu bagaimana di dalam sekolah-sekolah itu kita bikin agar siswanya itu berkoperasi. Nah, maksudnya gimana tuh, Pak? Ya, siswa yang ada di Kota Bekasi ini biar mereka berkoperasi di sekolahnya. Oke. Nah, melakukan usaha itu sendiri ya. Ya, koperasi ya kan. Nah, terus pelaku UMKM ini minta, memang mereka minta yaitu bagaimana ada semacam bantuan modal yang bunganya terjangkau gitu. Tetap maksudnya ada bantuan berarti dari pemerintah itu sendiri. Itu yang akan kita coba di perda. Bagaimana tentu APBD nanti akan kita dorong ke sana kan. Yang ketiga yaitu kemarin pelaku UMKM mereka minta bagaimana di seluruh mall yang ada di Kota Bekasi agar menyiapkan lahan buat UMKM. Betul. Itu udah lagi dirancang tuh? Ya, kemarin itu masukan dari mereka, udah kita undang, dan besok insya Allah pelaku usaha besar di Kota Bekasi kita undang besok. Ya, oke. Yang kelima yaitu bagaimana pembangunan mall, pembangunan hotel dan apartemen, bagaimana diberikan ruang untuk pelaku UMKM yang kecil-kecil itu loh, seperti ordeng apa gitu ya. Nah, ini kan usulan mereka. Tentu kita tampung dulu dan besok kita diskusikan dengan pengusaha itu kan. Ya, betul. Terus yang keenam, bagaimana di Kota Bekasi agar dimasukkan koperasi syariah. Nah, itu permintaan masyarakat. Gitu bedanya kan? Koperasi syariah dengan yang konvensional? Ya. Ini nanti kita jabarkan lain waktu ya, karena panjang lagi namanya. Benar. Yang ketujuh, pelaku UMKM mereka minta bagaimana di setiap kegiatan pemerintah di Kota Bekasi atau kantor-kantor apa agar mereka juga bisa ikut gitu kan. Nah, ini kita harus diskusikan juga kan, sebenarnya kan kalau namanya Dewan hanya nampung aja ya. Iya, betul. Itu makanya besok kita akan undang insya Allah ya para pelaku usaha ya, itu asosiasi sendiri. mall, asosiasi perhotelan, apartemen, ya kan? Kadin harus kita undang supaya nyambung biar mereka tahu kan. HIPMI, Indang, ya dinas terkait gitu. Nah, itu insya Allah besok kita akan jadi undang. maksudnya itu dia pada akhirnya nanti akan jadi penyempurnaan antara pendapat dari UMKM, pengajuannya dan juga penyetujuan daripada pengusaha-pengusaha itu sendiri gitu kan. Jangan dibuat perda tiba-tiba mandul kan, nggak ada orang ini kan sia-sia belaka kan. Maksudnya mandul jadi contohnya kayak apa, Pak? Ya sekarang coba kita bikin perda, sementara kan pelaku pengusaha besar mereka tidak setuju dan kami tidak tahu Bapak bikin perda ini kan. Repot kan? Kurang sosialisasi artinya. Jadi seperti ini harus kita sinkronkan dulu gitu. Betul.
Nah, tadi kan Bapak bilang ada bantuan dari pemerintah mungkin berupa bantuan dana seperti itu. Selain itu rencana yang akan disusun bantuan pemerintah ada apa lagi selain itu? Selain pembekalan diri kan, tadi maksudnya dari kemampuan, skill dan segala macam, ada juga pembantuan dana dan lain mungkin ada tambahan lagi? Oh iya, di dalam masa COVID ini sudah ini menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, pelaku UKM telah diajukan oleh pemerintah 66.667 pelaku UMKM yang sudah diajukan ke Menteri Koperasi dan UKM. Itu dana hibahnya sekitar 2.400.000 per orang. Wow, lumayan ya. Dan insya Allah menurut beliau pada kemarin masih ada peluang untuk 4.000 orang lagi. Oh gitu, masih ada kesempatan lagi lah ya. Kesempatan lagi, makanya ya mungkin melalui acara ini ya saya himbau juga kepada masyarakat Kota Bekasi yang pelaku UMKM, silakan hubungi lurah, kelurahan masing-masing ya kan. Daftar di sana untuk pendaftarannya dari kelurahan ya. Oh iya, oke. Jadi daftarnya bilangnya apa nih, Bang? Ya, saya dari UMKM, bawa KTP, bawa KK, bawa nomor rekening BRI atau BNI, ya bawa SKU, surat keterangan usaha. Siap, langsung ya pengajuan ya. Iya. Siapa tahu dananya cair kan? Pasti cair ya? Pasti cair insya Allah. Tentu berproses ya kan? Oh, iya. Ya namanya orang banyak ya kan? Kan bukan kita aja, seluruh Indonesia yang ngajuin kan? Oke, terus berarti terkait regulasi dan bantuan masih dalam tahap perencanaan seperti itu kan ya? Ya, kalau yang tadi ya, yang kalau tadi sedang berproses sekarang yang saya bilang dana hibah yang 2.400.000 ya berjalan. Iya, sudah berjalan. Kalau yang itu memang itu sudah. Kan bantuan langsung dari Menteri Koperasi dan UMKM. Oh, jadi pemerataan lah ya jatuhnya ya. Terus untuk perda dari penyempurnaan yang sebelumnya Perda UMKM di nomor 8 nomor 2016 menjadi Perda Koperasi dan UMKM. Ada perubahan yang signifikan nggak sih, Pak? Ya. Ada mungkin ada perbedaan antara peraturan ini loh yang paling kontras. Ya pasti ada. Poinnya. Kalau menurut tadi masukan-masukan yang tadi itu kan permintaannya lahan mall minta disiapkan lahan. Oh sebelumnya nggak ada? Ya. Atau karena sebelumnya tidak ada belum ada, jadi makanya ya ini juga mau dicari deliknya. Saya udah bilang kemarin sama Kabak Hukum, dicari dari mana ruangnya ngambilnya, berdasarkan mana ya kan? Apakah sudah ada Kepwal Pak Wali Kota sebelumnya ya kan? Atau mengacu kepada Perda dari Jawa Barat bisa saja kan? Nah gitu. Dari hasil diskusi tadi antara Bang IHT dengan masyarakat sekitar atau bahkan pelaku UMKM itu sendiri, masalah apa sih yang paling sering dikeluhin sama pelaku UMKM selama mereka menjalani kegiatan usaha mereka sendiri? Itu biasanya mereka ngeluhin apa, Bang? Ya, yang pertama tentu yang mereka keluhkan adalah tempat. Betul. Tempat mereka ini memang itulah kelemahannya memang di Indonesia ini. Pemerintah terlalu menonjolkan keindahan, ketertiban, kenyamanan kota. Tetapi mereka tidak paham. UMKM itu, pedagang kaki lima itu adalah kebudayaan nasional. Kebudayaan Indonesia, peninggalan nenek moyang kita, yang tidak bisa diabaikan. Itu yang dibilang ekonomi kerakyatan. Nah, makanya ini harus sebenarnya diperhatikan. Jadi kalau memang mereka minta seperti tadi tempat, sekitar 20-25% lahan di mall-mall, lapangan terbukanya mungkin dikasih buat mereka dengan harga terjangkau, ya mungkin ya ini kan salah satu memanusiakan manusia gitu kan. Ya benar. Itu. Jadi intinya wadahnya belum ada lah ya. Ya tempat mereka. Belum ada dan belum pasti. Ya belum pasti benar. Nah, kalau udah jalan kena gusur ya. Nah, yang kedua memang modal. Ya. Nah, makanya modal ini kita akan coba perjuangkan bagaimana caranya agar pemerintah bisa memberikan mereka ya kalau ngutang pun mereka mau katanya, tapi dengan bunga yang terjangkau, yang ringan. Nah,
di zaman pandemi ini memang mereka agak sulit juga kesulitan. Betul. Yang mana mereka tidak boleh berjualan kan kemarin sampai tapi kalau sekarang sudah. Iya benar. Nah, Sempat jadi memang PSBB kan. Makanya pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koperasi dan UMKM memberikan dana hibah 2.400.000 per usaha pelaku UMKM. Iya. Oh. Nah, inilah. Jadi memang pemerintah juga sudah memberikan bantuan kepada mereka, tapi yang sangat-sangat mereka butuhkan itu memang itu tadi tempat itu. Karena usaha nggak ada tempat ya bingung juga. Susah, coba repot mereka kan. Tapi kan sekarang udah ada online. Ya online kan itu tidak semua orang ngerti online ya kan. Masih ada beberapa yang memang menganut sistem kebudayaan itu tadi yang abang bilang ya. Ya. Jadi karena memang ya kita itu ya harus melestarikan ekonomi kerakyatan ini. Karena Indonesia ini pun tidak kena resesi karena masih banyak pelaku UMKM loh, jangan salah. Ya kan? Ya. Kalau semuanya karyawan udah repot kita. Kemarin ditutup, kan? Selesai semua kan? Nah, jadi makanya ini kebudayaan tradisional Indonesia yang memang harus kita lestarikan. Tapi sebenarnya kalau menurut penglihatan abang nih, kacamatanya abangnya HT nih, sebenarnya apa sih yang bikin pemerintah susah menentukan mungkin wadah yang tadi dibilang itu? Kalau misalkan dari pembiayaan masih bisa lah di subsidi silang atau dari mana. Cuman kalau masalah wadah itu yang menurut abang sendiri, kenapa sih akhirnya pemerintah susah untuk menentukan misalkan, oke, UMKM kumpulnya di sini ya, di daerah ini, jalan ini gitu. Kan soalnya kalau saya, mohon maaf nih bang, saya potong. Karena saya lihat bercontoh dari beberapa negara maju, mereka ada UMKM tapi dikumpulin di dalam satu tempat. Jadi mereka lebih tertata gitu. Ya itu makanya kita juga berharap di dalam Perda Koperasi dan UMKM nanti kita akan atur sedemikian rupa. Tentu kita di dalam merumuskan perda ini agar perda ini nanti tidak mandul, ya kan, alias tidak berfungsi. Ya ini harus kita panggil pelaku UMKM, kita dengar pendapatnya, kita panggil koperasi, dewan koperasi, kita panggil pemerintah terkait, ya kan? Iya. Yang jadi kendalanya apa untuk wadah itu? Kita panggil pengusaha mall apa ya kan? Kalau mereka nggak kita panggil nanti repot juga kan? Oke, kita bikin. Sementara pengusaha nggak tahu, ya nggak berfungsi, mandul dia kan? Nah itu kan bapak katanya kan? Pengusaha nggak tahu dan nggak setuju ternyata. Nah ini, jadi makanya kita berharap pemerintah, pengusaha, pelaku UMKM, ya kita sebagai wakil rakyat memfasilitasi ini bagaimana biar menghasilkan perda yang bagus gitu kan. Nah itu, dan perda ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat Kota Bekasi agar bisa meningkatkan perekonomian. Amin. Benar, ini yang kita harapkan. Dan untuk wacana dari yang udah abang sebutin, ada nggak sih selintingan atau wacana soal akan ada sertifikasi buat pelaku UMKM untuk sebagai standar mutu dari UMKM itu sendiri? Oh ya, itu tentu ada. Ada, dan mungkin itu juga selama ini sudah ada, tapi kemarin itu diminta oleh pelaku UMKM ini bagaimana pembiayaannya itu memang agar diringankan gitu kan. Nah, ini nanti kita coba akan diskusikan dengan pemerintah bagaimana caranya biar bisa dituangkan di dalam perda itu. Itu memang usulan mereka agar sertifikasi itu usaha mereka itu ya jangan terlalu tinggi apanya gitu, apa tuh tadi izinnya itu kan. Dan diakui lah istilahnya oleh negara walaupun UMKM seperti itu maksudnya. Siap, kan? Itu nanti makanya ada sertifikasinya itu. Jadi orang jadi lebih aware dengan usaha dia sendiri, gitu, jadi lebih peduli. Oke, berarti itu udah semua. Nah, ini bicara yang terakhir nih Bang. Tadi kan ada wacana katanya dari wali kota soal ingin jadi ikon koperasi. Apakah sudah siap Kota Bekasi dengan ikon tersebut? Menurut Abang? Ya, kalau kita lihat memang dari pertumbuhan Kota Bekasi yang namanya Kota Jasa dan Perdagangan ini, ya kurasa sudah siap, ya kan? Karena memang di Kota Bekasi ini pelaku UMKM itu ratusan ribu orang, ratusan ribu. Nah, jadi makanya udah pantas disiapkan koperasi, perda koperasi dan UMKM supaya ini koperasinya juga berjalan. Kan koperasi itu kan pesertanya UMKM. Iya betul. Nah, jadi ini makanya. Jadi saya yakin
ini akan tercipta ya cita-citanya Pak Wali Kota untuk membuat Kota Bekasi itu adalah sebagai kota koperasi, ini sudah tepat. Karena memang artinya ini kan UMKM secara langsung beliau galakkan. Nah, ini berarti sudah mendukung kebudayaan tradisional kita yang mana ya UMKM ini memang harus dilestarikan karena ini adalah ekonomi kerakyatan. Ya. Seperti yang dibilang Bung Karno kan? Nah, gitu. Sampai bawa-bawa legenda ya. Bung Karno kan bilang kan? Ya. Ekonomi kerakyatan ya kan? Nah, itu pesertanya ya UMKM. Mantap sejarahnya. Tapi berarti yang saya tahu berarti kalau nggak salah tadi ada bocoran juga, abang ini juga salah satu pelaku UMKM. Ya, saya memang dari dulu juga pelaku UMKM, mulai dari pedagang ya kan, mulai peternak lele. Sekarang apa? Sekarang masih peternak lele. Wih, mantap. Nah, karena memang binaan kita banyak juga peternak lele, gitu kan. Jadi sebenarnya tujuan ini yang benar-benar terakhir nih. Kenapa sih abang lebih banyak diskusi sama mungkin lebih peduli sama UMKM? Misalnya kan maksudnya dari anggota dewan biasanya ya pengennya merumuskannya ayo deh buru-buru biar ini tertata. Tapi abang mau dengerin UMKM dulu, dengerin para pengusaha, bahkan nanti akan mungkin diskusi lagi sama pemerintah. Kenapa kayak gitu? Nah, jadi begini. Saya tidak mau perda ini kita ciptakan nanti perda koperasi UMKM ini tidak berfungsi. Ya. Makanya kita dengarkan suara UMKM, suara rakyat, karena mereka itu adalah memang majikannya dewan kan? Ya harus kita dengarkan suara majikan kita ini supaya tidak sia-sia belaka. Kalau kita tidak perjuangkan mereka besok gimana ini dewan bikin perda tidak berpihak. Tapi walaupun demikian kita tidak boleh merugikan pengusaha. Ya. Nanti orang tidak mau investasi. Makanya kita panggil mereka. Kita panggil pemerintah supaya pemerintah dan pengusaha ya siap bagaimana caranya kita merangkum ini. Ini kan perda ini kan kita kerjasama dengan pemerintah juga. Supaya sinkron. Setelah kita bikin nanti dikirim lagi ke Jawa Barat kan. Nah, Jawa Barat kalau ada oke baru kembali ke Kota Bekasi, demikian. Intinya sosialisasi tetap diutamakan. Iya. Jadi bikin perda, amandemen undang-undang ini harus disosialisasikan supaya tidak nanti setelah jadi perda dia rincuh. Ribut sana, ribut sini kan tidak bagus. Atau cuma jadi angin lalu. Nah, ini yang berbahaya. Yang paling bahayanya dia sebagai angin lalu ya kan. Nah, ini. Udah capek-capek rapat, nentuin katanya ya udahlah. Capek rapat, dewan capek rapat, pakai uang rakyat, tidak ada manfaat. Ini kan sia-sia belaka kan. Ya, betul, jadi betul. Makanya mudah-mudahan ya dengan adanya perda koperasi dan UMKM bisa bermanfaat buat masyarakat Kota Bekasi sesuai dengan cita-cita Wali Kota Bekasi mencanangkan Kota Bekasi sebagai kota koperasi. Ini mudah-mudahan terkabul supaya rakyatnya ekonominya meningkat. Amin, biar semuanya sejahtera gitu ya Bang ya. Wah, mantap. Terima kasih buat sharing-sharingnya nih Bang IHT. Wah, ini Bang IHT ini sebenarnya tetangga saya ternyata. Ya, Bang IHT mudah-mudahan niat baiknya semesta juga mendukung, semua dari pemerintah, dari UMKM dan juga bahkan dari pengusaha itu sendiri. Maju terus ya. Siap. Bang sama tim perdanya jadiin ya, biar nggak jadi angin lalu. Insya Allah. Amin. Itu dia teman-teman, Dina udah ngobrol bareng sama Bang Ibnu Hajar Tanjung dari Komisi 4 DPRD Kota Bekasi. Dina Putri pamit undur diri. Jangan lupa diklik like, subscribe dan juga komen di bawah sini. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.